Laili, mahasiswi dari Universitas Argopuro, Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswi 211M 10041. Di sini saya akan membahas tentang inklusi sosial, tugas tahap kedua dari Bunda Sugihartati. Yang pertama, inklusi sosial. Inklusi sosial adalah akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat yang merupakan hak asasi setiap orang, kelompok, atau jika dalam konteks masyarakat merupakan hak asasi setiap warga negara. Dalam inklusi sosial, semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan, kegiatan ekonomi. Inklusi sosial juga melibatkan individu atau kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Konsep dasar disabilitas. Seiring perkembangan zaman, cara mengelola tumbuh kembang anak dianggap berbeda dibandingkan dengan zaman dahulu. Di era modern, tentunya para orang tua seperti saya misalnya mempunyai tantangan sendiri ya dalam mengelola, mendidik tumbuh kembang anak. Namun harus tetap ada aspek-aspek yang betul-betul harus dipenuhi untuk tumbuh kembang anak yang optimal, kendati zaman silih berganti. Tumbuh kembang anak memiliki 5 aspek, yaitu seperti aspek fisik, emosional, bahasa, aspek sosial. 1. Aspek fisik. Aspek fisik biasanya kemampuan fisik berhubungan dengan kemampuan motorik halus dan kasar. Motorik halus, perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata, tangan. Contohnya menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, mewarnai, dan lain-lain. Sedangkan motorik kasar adalah perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Contohnya merangkak, berjalan, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Untuk aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan semua kecerdasan, daya ingat, daya tangkap yang mendasari banyak aktivitas sehari-hari dalam kesehatan dan penyakit sepanjang rentang usia, berfungsi mengatur pikiran dan tindakan. Kognitif dipelajari melalui proses mental dan persepsi sensorik. Bahasa atau bicara. Yang pertama, ini ada 2. Proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata dan seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Yang kedua, deteksi dan intervensi diri. Deteksi bertujuan untuk mengetahui dan menemukan status gizi buruk, sedangkan intervensi diri yakni serangkaian tindakan tertentu yang dilakukan orang tua, pengasuh atau pendidik yang berkembang kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan usianya. Aspek emosional, yaitu kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, atau tentang bagaimana agar kita mengalami senang atau sedih tidak boleh berlebihan, tidak sampai mengganggu aktivitas. Yang terakhir, aspek sosial, yaitu berkaitan dengan interaksi satu dengan yang lain. Nah, 5 aspek tersebut di zaman kapanpun perlu dipenuhi, tapi tentunya disesuaikan dengan zamannya ya, yang juga bisa didapatkan dari aktivitas bermain. Intinya, berbagai faktor dalam tumbuh kembang anak seperti interaksi dengan orang lain, interaksi fisik dan olahraga, hingga pengembangan diri, pengembangan minat, dan talenta perlu dipenuhi. Selanjutnya, developmental disability meliputi kelompok individu yang memiliki keterbatasan dalam perkembangannya. Developmental artinya perkembangan, pembangunan, pengembangan. Disability, cacat, ketidakmampuan, disabilitas atau kecacatan. Merupakan tingkat perkembangan atau status yang disebabkan oleh gangguan kognitif atau fisik yang berasal sebelum usia 22. Penurunan kemungkinan berlanjut tanpa batas waktu ya, dan berakibat pada keterbatasan fungsional. Contoh dari cacat perkembangan meliputi cacat intelektual, gangguan perkembangan,
pervasif, gangguan belajar, gangguan koordinasi, gangguan komunikasi, cerebral palsy, epilepsi, kebutaan tuli, dan lain sebagainya. Penyebabnya apa? Biasanya ada 3, yaitu prenatal, perinatal, dan postnatal. Prenatal adalah masa prenatal adalah penyebabnya bisa bermacam-macam, yakni gangguan kromosom, gangguan dalam pembentukan otak janin, dan lingkungan buruk selama masa kehamilan. Masa prenatal penyebabnya bisa jadi karena faktor saat melahirkan anak tidak mendapat suplai oksigen atau anoksia yang cukup, masa kritis dan bisa mempengaruhi intelektualnya. Sedangkan masa postnatal yaitu setelah bayi dilahirkan atau masih di masa-masa bayi sangat ringkih. Penyandang disabilitas, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lebih lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan ekspresif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya yaitu klarifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK ada 2, yaitu anak berkebutuhan khusus permanen dan ABK temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak yang memiliki kelainan atau anak berkelainan atau anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Contoh anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan, kecerdasan, gangguan motorik, gangguan emosi sosial, dan tingkah laku. Sedangkan ABK temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan faktor-faktor eksternal, atau bisa diartikan anak pada umumnya, namun karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan yang khusus. Misalnya, anak dari daerah terpencil, anak yang mengalami bencana alam, anak yang mengalami korban pemerkosaan atau kekerasan secara fisik maupun mental. Ragam penyandang disabilitas yaitu fisik, contohnya lumpuh atau kaku akibat amputasi, stroke, dan lain-lain. Atau fisik maksudnya terganggunya fungsi gerak. Terus intelektual yaitu seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk keterampilan komunikasi, sosial, dan perawatan diri. Penyandang mental orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa ODGJ ya, yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam berinteraksi dan partisipasi di masyarakat. Sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan bicara. Disabilitas ganda, penyandang yang mempunyai 2 jenis kecacatan sekaligus, contoh rungu bicara, tunanetra dan tunatuli. Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi otak, contohnya polio. Polio adalah kelumpuhan namun mudah dicegah dengan vaksin polio. Terus amputasi atau hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, tangan, dan lain-lain. Cerebral palsy yaitu lumpuh otak disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, sering terjadi biasanya atau diakibatkan sebelum lahir. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata ya, kesulitan memproses informasi atau keterbatasan komunikasi. Contohnya Down syndrome. Apa sih Down syndrome? Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan dan intelektual. Grahita, keterbelakangan mental, kecerdasan di bawah rata-rata, dan seperangkat keterampilan kehidupan yang ada sebelum usia 18 tahun. Slow learner, anak yang mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban memahami suatu informasi yang diperoleh atau ditangkapnya. Contoh penyandang mental yaitu bipolar. Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif sangat terpuruk.
Nah, misalkan ya, ada nih salah satu contoh artis yang mengalami gangguan bipolar. Nah, seperti Marshanda, sempat dikabarkan dia menderita bipolar, bipolar yang sangat katanya ya, yang sangat parah, yang membuat Marshanda depresi berat dan sangat terpuruk. Solusinya adalah apabila kita ingin membantu dengan penyakit atau penyandang disabilitas bipolar, yaitu pahami terlebih dahulu bahwa mereka butuh waktu, kesabaran, dan perhatian lebih dari kita. Berikan instruksi dasar dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Contoh yang kedua, skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Yaitu penyandang disabilitas sensorik, yaitu keterbatasan fungsi panca indera. Contoh, bicara, tunarungu, tunanetra, totally blind atau low vision. Ada dua ya, totally blind dan low vision. Yakni totally blind dan low vision yakni tidak dapat melihat sama sekali dan tidak mempunyai sisa penglihatan. Dan low vision adalah kurang lihat. Mereka mempunyai sisa penglihatan yang masih berfungsi dan perlu dikembangkan dan dilatih. Yang kedua, tunarungu dan bicara. Individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran yang baik, permanen maupun tidak permanen. Kita dapat membantu atau kita dapat berkomunikasi dengan gangguan mental sensorik, yaitu dengan cara kita perlu mempelajari cara khusus berinteraksi dengan jenis sentuhan dan nada bicara untuk berkomunikasi. Untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas bicara, tunarungu ya, Anda membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Yang terakhir yaitu gangguan perilaku dan sosial. Contohnya ADHD. Apa itu? Kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. ADHD sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa. ADHD menyebabkan rendah diri, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah atau dalam pekerjaan. Yang contoh yang terakhir, autis atau autisme, yaitu gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang dari inklusi sosial, tentang penyandang disabilitas, terus penyebab-penyebab developmental disabilitas, tumbuh kembang anak, dan klarifikasi anak berkebutuhan khusus, serta contoh-contoh penyandang disabilitas dan solusi bagaimana kita berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.